Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Okan Rektu Saputra dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang dengan NIM 24040200058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah program linear dengan metode grafik dan garis lidik berbantuan GeoGebra. Nah, bagaimana sih nanti caranya? Langsung aja kita ke soalnya. Nah, di sini untuk soalnya sendiri, yaitu ada seorang pengusaha bernama Reza membuka outlet makanan ringan berupa roti bakar dan pisang goreng di sekitar kampus. Dalam satu hari, ia memproduksi dua jenis makanan tersebut dengan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Untuk membuat satu porsi roti bakar dibutuhkan dua satuan bahan A dan satu satuan bahan B, sedangkan satu porsi pisang goreng membutuhkan satu satuan bahan A dan dua satuan bahan B. Persediaan bahan A yang tersedia setiap hari maksimal adalah 60 satuan dan bahan B maksimal 80 satuan. Untuk menjaga versi produk, Reza ingin memproduksi setidaknya 10 porsi pisang goreng setiap harinya. Jumlah produksi tentu tidak mungkin bernilai negatif. Keuntungan yang diperoleh dari setiap porsi roti bakar adalah Rp4.000, sedangkan setiap porsi pisang goreng memberikan keuntungan sebesar Rp5.000. Tentukan banyaknya roti bakar dan pisang goreng yang harus diproduksi agar Reza memperoleh keuntungan maksimum. Nah, misalkan di sini ya, kita misalkan X-nya adalah roti bakar dan Y-nya adalah pisang goreng. Kita akan mencari fungsi kendala dan juga fungsi tujuannya. Di sini untuk fungsi kendalanya, kita peroleh yang pertama ada 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Kita dapat dari mana? X-nya tadi kita ketahui adalah roti bakar dan Y-nya adalah pisang goreng. Y-nya untuk bahan A ini membutuhkan satu bahan A ya, yaitu pisang gorengnya butuh satu bahan A sehingga kita peroleh Y-nya di sini 1. Dan untuk X atau roti bakarnya itu membutuhkan dua bahan A untuk tiap porsinya. Dan maksimal penggunaan bahan A-nya adalah dalam satu hari adalah 60 karena stoknya hanya 60. Nah, nanti cara tersebut akan membawa kita memperoleh ke fungsi kendala yang pertama. Nah, fungsi kendala yang kedua, ini kita bisa peroleh dengan cara yang sama pada bahan B. Nah, selanjutnya, X lebih dari sama dengan 0 karena penjualan roti bakarnya itu tidak mungkin negatif ya. Nah, karena tadi pisang gorengnya itu minimal harus terjual 10 dalam satu hari, jadi Y-nya lebih dari sama dengan 10. Nah, kemudian untuk keuntungannya, karena tadi satu porsi roti bakar adalah Rp4.000 dan satu porsi pisang goreng Rp5.000, fungsi tujuannya kita dapatkan Z, yaitu 4.000X ditambah 5. Oke, langsung saja kita coba penyelesaiannya. Berapa sih nilai maksimum penjualan dari Reza ini ya? Kita langsung ke GeoGebra aja teman-teman. Nah, untuk fungsi kendalanya, kita tulis dulu untuk garisnya teman-teman. Tadi kurang dari sama dengan 60, kita tulis di sini. Sama dengan 60 terlebih dahulu, kemudian tadi ada X tambah 2Y sama dengan 80. Harusnya kurang dari sama dengan 80 tadi, tapi itu nanti ya teman-teman. Dan Y-nya sama dengan 10 dan X-nya sama dengan 0. Nah, kita zoom out di sini. Nah, kita zoom out, kita dapatkan gambarnya itu nanti seperti ini ya, garisnya saling berpotongan. Tapi di mana ya kira-kira untuk daerah penyelesaiannya akan kita cari tahu. Gimana ceritanya? Kita input fungsi kendalanya ke satu ini ya, satu kolom ini ya teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu 2X tambah Y tadi kurang dari sama dengan 60. Nah, kalian jangan pisahkan fungsi kendala yang lain. Kalian gabung di sini pakai tanda dan. Nah, tanda dan kalian tambahkan lagi di sini untuk fungsi kendalanya. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Nah, tambahin lagi fungsi yang lain ya. Ini badan lagi yaitu X lebih dari sama dengan 0. Terus ada satu lagi yaitu Y lebih dari sama dengan 10. Y lebih dari sama dengan. Lalu kalau udah semuanya masuk, nah di sini kita semuanya udah masuk ya. Dan sudah terlihat di sini daerah penyelesaiannya ada di sini teman-teman. Dan nanti nilai-nilai maksimumnya atau optimalnya ya ada di titik-titik pojok ini yang berada di daerah penyelesaian. Nah, kita tandai nih titik-titik ini namanya apa? Kita cari tahu. Makanya apa? Kalian ke tools ya, kemudian klik ke intersect. Kalian cari perpotongannya. Nah, ini tuh titik perpotongannya antara garis yang ini dengan garis yang ini, teman-teman. Kalian klik ini ya. Nah, dengan garis yang ini. Nah, diperoleh titik A. Selanjutnya kalian lakukan dengan pada titik-titik yang lain ini yang berada di daerah penyelesaian. Didapat di sini dapat titik-titik A,
B, C, dan juga titik D. Selanjutnya, kita ingin menghitung nilai-nilai dari titik-titik tersebut. Kita input dulu ya. Untuk fungsi tujuannya, tadi ada 4.000 X ditambah 5.000 Y. Nah, kalau udah kayak gini, kalian enter. Nah, di sini untuk fungsi tujuannya itu terdefinisi B, X, Y. Ya, terdefinisi B, X, Y. Jadi nanti untuk inputnya kalian nanti pakai B, X, Y. Gimana sih? Nah, kalian masuk ke table ini, teman-teman. Nah, misal di sini itu ada sini untuk kolom titik, di sini kolom Z gitu. Z atau fungsi tujuannya. Nah, titik A. Titik A nih. Titik A di sini itu berapa ya? Kalian input di sini B, nah, karena tadi terdefinisinya B, X, Y ya. Jadi kalian pilih yang B-nya ini di luar. B, kalian masukin dalam kurung. Udah. Untuk nilainya ya teman-teman. Dan sini misal titik B gitu ya. Nah, kalian masukin juga di sini B. Nah, C, B, kurung C, enter. Juga sini D sebagai tanda aja itu. Baru ketik di sini sebagai nilai D-nya. Enter. Nah, dari tabel ini teman-teman, nah kalian bisa lihat nilainya dari titik-titik pojok ini. Kalian lihat di mana nilai maksimumnya. Di mana nilai maksimumnya yang paling besar itu ada di A ya. Di sini A-nya 220.000, B-nya 150.000, C-nya 50.000, dan D-nya itu 200.000. Paling besar ada di A ya teman-teman. Jadi nilai optimalnya atau keuntungan maksimumnya itu ketika berada di titik A. Nah, di mana titik A-nya kalau di algebra ini kita cek ada di 13, sekian, yaitu X-nya 13, sekian dan Y-nya itu 33, sekian. Nah, jadi itu untuk solusinya teman-teman. Jadi biar keuntungannya maksimal, maka Teza harus menjual 13 pisang goreng ya, kurang lebih 13 pisang goreng. Oh, mohon maaf, 13 roti bakar dan 33 pisang goreng. Oke. Itu untuk metode yang grafik ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk metode yang garis lidik. Oke, sebentar ya. Untuk metode yang garis lidik kan kita coba tik Ibra ke kalkulator. Oke, kita copy saja yang di sini ya. Bisa. Sini ya teman-teman biar cepat. Oke, bisa. Oke. Ini aja ya teman-teman. Masukin aja yang seperti yang tadi, apa-apa. Karena kan kita sama ya, soal yang sama. Oke. Kita copy ini aja juga. Panjangnya biar nggak kepanjangan nulis. Biar cepat ya. Kita copy yang ini. Bisa. Oke. Nah, mungkin lama ya. Kita ketik manual aja biar mudah. Biar cepat juga. Kita ketik ya. 2x ditambah y rendah sama dengan 60. Ya, kita pakai seperti tadi, pakai dan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 80. Pakai dan lagi x-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan terakhir yaitu y-nya lebih dari sama dengan 10. Zoom out. Biasa selanjutnya ada di sini. Daerah penyelesaiannya sama ya teman-teman, ada di sini. Seperti tadi kita tentukan untuk titik-titiknya pakai apa? Pakai intersect ya,
di sini itu ada A, dan di sini ada titik B, titik C, terakhir ada titik D. Nah, apa sih yang membedain metode garis lidik dengan metode grafik tadi? Nah, metode garis lidik kita nanti akan jadikan fungsi tujuannya teman-teman menjadi sebuah garis. Jadi gimana? Misal, oke teman-teman, mohon maaf tadi ada kendala teknis ya untuk garis lidiknya. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, misalkan tadi kan kita tahu fungsi tujuannya adalah 4000x ditambah 5000y. Kita misalkan di sini adalah sama dengan K. Enter. Nah, nah di sini tidak benar ya teman. Nah, kan kalau ada ikimat ini ya misalnya nggak apa-apa. Nah, ini sudah kelihatan ya garis lidiknya buatku. Kita ganti warna deh. Pakai warna enak dilihat. Misalnya sih pakai warna jangan kuning. Hijau cocok. Oke, nah kemudian di sini, oke, jadi sudah sama dengan K ya. Oke, nah sini kalian bisa milih intervalnya teman-teman. Misalnya sini dari 0 sampai dengan 220.000 itu ya tadi, karena ada maksimal 220.000 yang pertama. Enter. Nah, kalian sini bisa play teman-teman. Nah, itu tadi terlalu cepat mungkin ya. Oke, kita terlalu cepat itu. Terlalu banyak step semuanya. Kurang cepat. Jadi nah, nanti dia itu nilai maksimalnya ada di titik yang kena terakhir oleh garis lidiknya teman, yang paling kanan. Nah, seperti ini kalau pengen cepat ya bisa. Habis itu B kena itu ya, D, dan yang terakhir itu nah titik A itu yang paling kena terakhir ya. Nah, kalian juga bisa periksa selain pakai garis yang bergerak ini, pakai nanti itu ini. Kalian ke tools, kalian cari parallel lines teman-teman ya. Kalian cari aja parallel lines. Or kalian ke parallel. Nah, kalian copy aja ini. Nah, kalian copy. Nah, misal ini titik P, gitu ya. Dan copy dapat titik ini, ya. Ini garisnya sejajar dengan garis lidik tentunya. Parallel atau yang klik. Nah, ada garis itu. Sini. Nah, nanti kalian bisa cari tahu juga ini pakai parallel line. Dia itu maksimum paling mentoknya di mana? Nah, ini paling kanannya itu adalah berarti titik maksimumnya di nanti kalian bisa cek ke algebra x-nya berapa, y-nya berapa gitu di titik A yaitu ini 13, sekian dan 33, sekian. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk penyelesaian masalah program linear menggunakan metode grafik dan juga metode garis lidik berbantuan GeoGebra. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.